Sama bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4 tentang metode proyek dan kasus berbasis tim. Langsung selanjutnya, Mas Operator. Nah, dari kelompok kita, yaitu anggotanya yang pertama Aziz Ratu Supi, yaitu saya sendiri, kemudian yang kedua ada Fadel Ar-Razak, kemudian yang ketiga ada Ahmad Wahyudin Sidik, kemudian yang keempat Taufik Indriawan, kemudian yang kelima adalah Di Atsafiki. Mungkin saya selanjutnya. Nama jurnal yang kita teliti yaitu teknologi dan penelitian energi berkelanjutan. Kemudian judulnya yaitu analisis empiris efisien turbin dan generator Vicosystem Hydro. Penulisnya yaitu Ibadullah Safdara, Sarah Sultana, Hamzah Ahmad Roza, Muhammad Umer, dan Majid Ali. Kemudian volume nomor dan ISSN atau EISSN yaitu 2213 sampai 1388. Bulan dan tahun pembuatan itu Desember 2019. Penerbitnya yaitu Pusat Studi Lanjutan Energi AS Pakistan, Universitas Nasional Sains dan Teknologi Islamabad 44.000 Pakistan. Sekolah Teknik Mesin dan Manufaktur Universitas Sains dan Teknologi Nasional Islamabad 44.000 Pakistan. Untuk pendahuluannya yaitu energi adalah mata uang yang dapat dikonversi dari teknologi yang tanpanya seluruh umat manusia dapat menderita bahkan untuk kebutuhan dasar. Ketersediaan sumber daya menjadi pertanyaan karena sebagian besar sektor energi dimulai dunia menggunakan fosil untuk menghasilkan listrik yang tidak hanya menghabiskan sumber daya alam tetapi juga mengancam lingkungan. Jadi energi ini sangat penting buat kehidupan manusia di dunia ini. Yang kedua, tren adaptasi untuk teknologi hidro semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data Asosiasi PT PLTA Internasional tahun 2014, kapasitas PLTA global telah meningkat hingga 1000 gigawatt dari 302 gigawatt pada tahun 1999. Mungkin dalam makalah ini adalah untuk membangun sistem pikohidro yang dapat lebih efisien menghasilkan tenaga listrik pada kisaran laju aliran air dengan mempertahankan frekuensi. Dan selanjutnya, saya saja, Mas Operator. Nah, untuk metodologinya, metodologi pengaturan eksperimental didasarkan pada sistem yang digunakan dengan beberapa peralatan listrik tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Akun jet misalignment pada efisiensi turbin tidak dipertimbangkan. Namun, pancaran nozzle disejajarkan di tengah bilah turbin untuk memanfaatkan daya poros turbin maksimum seperti yang ditunjukkan pada gambar. Poros turbin Pelton digabungkan dengan poros generator yang menggunakan Cooper. Putaran turbin terjadi karena pelampiasan sudu-sudunya tachometer.
Pengaturan terdiri dari loop aliran air untuk mendapatkan laju aliran yang terkontrol menggunakan pompa sentrifugal dan ukuran melalui sensor aliran yang mengukur tampilan LED. Tegangan AC 3 fasa dihasilkan oleh PMA yang disearahkan menjadi tegangan DC dengan bantuan penyerahan jembatan. Pemilihan penyiaran didasarkan pada arus maksimum yang dihasilkan oleh PMA. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah efisiensi turbin. Optimalisasi rasio antara daya poros dan daya jet penting untuk efisiensi turbin, karena efisiensi turbin sangat dipengaruhi oleh laju aliran air. Efeknya dipelajari pada laju aliran air yang berbeda untuk menemukan efisiensi maksimum untuk sistem ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, flow rate versus turbin efisiensi. Pada laju aliran 12,7 GPM, efisiensi turbin maksimum 20,75% tercapai. Ini gambar yang menunjukkan bahwa efisiensi turbin. Efisiensi generator. Efisiensi PMA maksimum 48,35% dicapai pada laju aliran 15,4 GPM dan setelah itu mulai menurun. Lihat gambar nomor 4. Perilaku ini disebabkan karena rugi-rugi yang terjadi di dalam PMA seperti rugi-rugi stator dan rotor. Rugi-rugi rotor selanjutnya dikategorikan sebagai rugi-rugi tembaga dan besi. Dalam percobaan ini, pembacaan dicatat dengan memvariasikan laju aliran pada beberapa interval waktu sehingga menghasilkan medan magnet yang bervariasi dan mengganggu beberapa posisi dominan magnet dalam bahan magnet. Yang ketiga ada kecepatan pipa dan jet. Kecepatan pipa dan jet maksimum dicapai dalam laju aliran maksimum yaitu 5,16 feet per second dan 90,6 feet per second. Seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 5 di bawah. Dalam makalah ini, beban dioperasikan pada frekuensi tetap dan untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan. Untuk mengontrol variasi frekuensi akibat laju aliran air yang bervariasi, dipasang baterai yang dapat mengambil keluaran DC yang telah diperbaiki untuk menyimpan muatan dan meneruskan ke inverter untuk konversi AC, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih rendah dibanding dengan eksperimen COP. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh teman saya yang lain. Analisis ketidakpastian. Ketidakpastian terukur dalam laju aliran menimbulkan kesalahan dalam kecepatan air di dalam pipa dan sebagai akibatnya ketidakpastian meresap ke dalam kecepatan pancaran seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nilai-nilai ketidakpastian dalam kepala jet dan nilai laju aliran massa berdampak pada nilai yang dihitung dari daya jet yang bekerja sama dengan daya poros, memperkenalkan ketidakpastian dalam efisiensi turbin, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Demikian pula ketidakpastian yang diukur dalam efek RPM, tegangan, dan besaran arus jumlah poros dan daya listrik yang dihitung yang menghasilkan kesalahan dalam efisiensi generator, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Parameter dengan ketidakpastian terukur dan terhitung ditunjukkan pada tabel 4. Silakan dilanjutkan. Ya, untuk kesimpulan dapat ditarik efisiensi turbin dan generator diperkirakan dan dibandingkan dengan hasil eksperimen COP. COP menguji efisiensi turbin dan generator dengan beban yang terhubung langsung pada output generator tanpa mengatasi masalah stabilitas frekuensi. Sambil mempertimbangkan efek dari parameter yang berbeda seperti rasio kecepatan, jet misalignment, dan sudut nozzle. Yang kedua, pengaruh laju aliran air juga diamati pada efisiensi tersebut, di mana efisiensi turbin hampir
meningkat dengan peningkatan laju aliran dan mencapai efisiensi maksimum pada 19,7 GPM, sedangkan efisiensi menurun setelahnya 22 GPM masing-masing. Hal ini karena pemanfaatan kecepatan pancaran air yang tidak mencukupi oleh sudu-sudu turbin karena ketidakseragaman aliran air pada pintu keluar nozzle. Yang ketiga, efisiensi generator maksimum dicatat pada 15,4 GPM, dan setelah itu mulai berkurang, sistem menurun tetapi mampu memberikan rentang frekuensi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan beban. Yang keempat, sistem yang diusulkan dalam makalah ini memiliki beberapa keterbatasan. Namun, masalah tersebut dapat diminimalkan dengan menjalankan turbin dengan bantuan 4 nozzle yang ditempatkan pada 90 derajat terpisah satu sama lain untuk memanfaatkan kecepatan jet air maksimum sehingga meminimalkan efek inverter dan baterai pada RPM generator, dan sebagai konsekuensinya output generator daya dapat ditingkatkan untuk mengoperasikan lebih banyak beban. Monggo dilanjut Mas Muadi. Satu, makan malam saya, energi dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih penting, Renewable Sustain Energy Rev 2004 atau 2, 157 sampai 75. 2. Pembangunan pandangan energi untuk Asia dan Pasifik 2009. 3. Mirza Uka, Ahmad N, Majed T, Harijan K, pengguna tenaga udara di Pakistan, dulu, sekarang, dan masa depan. Renewable Sustain Energy Rev 2008, 12 atau 6, 1641 sampai 51. 4. Blok Asosiasi Tenaga Air Internasional. Lainnya bisa dilihat itu di PPT tersebut. Banyak referensi yang kita dapat dari situ. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita tutup